Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai analisis kelembagaan kemitraan usaha tani cabai besar di Muara Jambi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Dan berikut anggota kelompok kami, ada Adinda Rahmi, saya Sri Novita, Christina Natalia, Maharani, Angelica Rosa, dan Elizabeth Monica. Selanjutnya terkait latar belakang yang akan saya jelaskan secara langsung. Latar belakang di sini kami mengangkat tanaman cabai besar yang dimana merupakan salah satu tanaman hortikultura yang merupakan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan potensi untuk terus dikembangkan di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2018, produksi cabai besar Indonesia mencapai 1,2 ton dari selama 1 tahun itu, dan Jambi merupakan salah satu dari 10 provinsi yang memiliki produksi tertinggi. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, selama 5 tahun terakhir, produksi cabai di Provinsi Jambi, khususnya di Muara Jambi itu mengalami peningkatan produksi yang cukup bervariasi, ada yang meningkat dan ada yang menurun. Dan untuk di Kabupaten Muara Jambi, khususnya di Pumpe, cabai merah itu dikembangkan setiap tahunnya. Selanjutnya, selain itu, kemitraan usaha agribisnis merupakan konsep suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal antara calon pihak-pihak yang akan bermitra dan mengetahui posisi, kelemahan, dan keunggulan dari setiap usahanya. Selain itu, untuk menentukan target dan kemitraan, membangun strategi bersama, dan melaksanakan terus memonitor dan evaluasi target sasaran. Dan pola kemitraan yang dijalankan tersebut harus saling menguntungkan antara pihak petani dan pihak mitra. Untuk pihak mitra itu tentunya mereka menyediakan untuk peminjaman benih, pupuk, dan obat-obatan. Dan petani tentunya akan menjual hasil produksinya kepada perusahaan mitra tersebut. Dan perusahaan mitra tersebut harus mengetahui terkait pasar. Jadi petani merasa terjamin untuk pasarnya. Dan pihak mitra itu harus memiliki informasi pasar dan kepastian pasar sehingga petani tidak merasa dirugikan untuk hasil produksinya. Yang terakhir yaitu menurut Zakaria tahun 2015, salah satu konsep kemitraan yaitu adalah penjalinan kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha tertentu, di mana pola pembiayaan dan pemasaran produk pertanian kerap menjadi kendala bagi sebagian besar petani tradisional di Indonesia, yang mana persoalan ini ditenggarai oleh terbatasnya akses petani yang tergabung dalam kelembagaan ekonomi, salah satunya koperasi. Maka dari itu, ada gagasan kemitraan agribisnis, mulai dari dikembangkan sedemikian rupa agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Rahmi. Baik, di sini ada kerangka pemikiran dari analisis kelembagaan kemitraan usaha tani cabai besar di Kota Jambi. Di sini ada pertama di sisi kiri ada perkembangan produksi cabai besar di Provinsi Jambi dan khususnya di Kabupaten Muara Jambi. Terus setelah itu ada pola-pola kemitraan cabai besar di Muara Jambi. Setelah itu ada pola kelembagaan aturan utama dan pola instruksinya. Selanjutnya ada analisis perbandingan antara kelembagaan dan kemitraan usaha serta implikasi kebijakan. Selanjutnya, nah dalam penelitian ini metode penelitiannya itu metode pengumpulan data dan pengambilan samplingnya disesuaikan dengan tipe data yang diambil. Nah, ada 3, yaitu tipe data distribusi dan frekuensi yang dilakukan dengan enumerasi dan sampel. Terus ada tipe data kejadian sejarah yang dilakukan dengan pengamatan berperan. Dan terakhir ada tipe data norma dan status yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Nah, lokasi penelitian pada topik ini adalah di Desa Majujaya dan Mekarsari, Kecamatan Pumpe, Kabupaten Muara Jambi, di mana sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden petani yang bergabung dalam kelompok tani dan kelembagaan serta mitra yang terlibat di dalam kegiatan. Selanjutnya ada analisis data dan jenis data. Nah, analisis yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif, di mana analisis kelembagaan ini difokuskan kepada pola, aturan main, serta pola interaksi antara lembaga yang bermitra. Nah, sumber data itu ada sumber data primer dan sumber data sekunder.
selanjutnya. Nah, bisa dilihat dari 5 tabel ini memuat luas panen dan produksi dari cabai merah menurut kabupaten atau kota. Nah, bisa kita lihat bahwa Kabupaten Muara Jambi ini luas panennya dan produksinya itu cenderung menurun. Nah, setiap tahunnya. Tapi selama tahun 2018 sampai 2020, produktivitas lahan di Muara Jambi itu selalu dalam urutan 3 besar. Selanjutnya, untuk pola-pola kemitraan cabai besar di Kabupaten Muara Jambi itu secara umum pola-pola kelembagaan kemitraan di Desa di Majujaya dan Mekarsari di Kecamatan Kumpe ada yang pertama ada pola dagang umum, yang kedua ada kerjasama dalam rangka pemasaran cabai besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, pola-pola kemitraan cabai besar di Kabupaten Muara Jambi. Ada 16 kelompok tani di 2 desa, yaitu di Desa Majujaya ada 8 kelompok tani, dan di Desa Mekarsari ada 8 kelompok tani. Hasil kajian di Desa Majujaya dan Mekarsari, Kecamatan Kumpeh, ditemukan pola kemitraan usaha komoditas cabai besar berbasis penyuluhan. Berasal dari BPP Kumpeh memberikan penyuluhan terkait pola tanaman cabai dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muara Jambi memberikan bantuan alsintan untuk pengolahan tanah, menyediakan sumur bor dan mesin air, dan menyediakan tenaga POPT untuk mengendalikan hama penyakit. Selain itu, bentuk pola kemitraan usaha komoditas cabai besar berbasis tarikan pasar yang berorientasi pada profit antara lain pola pedagang umum yang melibatkan pedagang pengumpul, desa, pedagang pengecer, hingga konsumen akhir pasar Angsoduo dan pasar Talanggulo. Masih menempatkan petani pada posisi lemah terutama dalam jaminan pasar dan kepastian harga. Selanjutnya, pola kelembagaan kemitraan dan aturan main usaha cabai besar di Muara Jambi. Pola kelembagaan kemitraan usaha cabai besar di Kota Jambi adalah pola dagang umum atau PDU yang dimana melibatkan pedagang pengepul atau pedagang besar dengan tujuan pasar tradisional dan modern keluar kota dan pedagang pengecer. Aturan main yang disepakati antara petani dan pedagang biasanya bersifat informal dan merupakan hubungan langganan. Aturan main dalam perusahaan Matahari Seed dengan petani pada pola pembinaan adalah perusahaan akan menyediakan benih yang berkualitas dan memberikan bimbingan dalam bercocok tanam kepada petani. Analisis perbandingan antar kelembagaan kemitraan usaha. Yang pertama ada analisis perbandingan kinerja usaha tani. Analisis perbandingan akan difokuskan pada kinerja usaha tani antar komoditas dan antar wilayah, dan kinerja kelembagaan kemitraan usaha antar komoditas dan antar wilayah. Kinerja usaha tani komoditas sayuran di daerah sentra produksi dapat ditinjau beberapa indikator berikut, yaitu biaya produksi usaha tani, tingkat produktivitas, harga jual output, besarnya penerimaan, tingkat keuntungan usaha tani, biaya pokok produksi sayuran, RC rasio yang menggambarkan efektivitas pengembalian modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, selain itu, bentuk pola kemitraan usaha komoditas cabai besar berbasis tarikan pasar yang berorientasi pada profit antara lain pola perdagangan umum yang melibatkan pedagang pengepul desa, pedagang pengecer, hingga konsumen akhir pasar Angsoduo dan pasar Talanggulo. Masih menempatkan petani pada posisi lemah terutama dalam hal jaminan pasar dan kepastian harga. Analisis komoditas cabai merah menunjukkan bahwa secara teknis usaha tani cabai merah di Muara Jambi memiliki kinerja yang kurang baik. Secara berturut-turut, tingkat luas panen dan produksi cabai besar di Muara Jambi cenderung menurun tiap tahunnya. Namun selama tahun 2018 sampai 2020, produktivitas lahan di Muara Jambi selalu dalam urutan
tiga besar, yaitu yang pertama 12,17 ton per hektar, 8,19 ton per hektar, dan 7,76 ton per hektar. Sedangkan pada 2 tahun terakhir, produktivitas menurun dari tahun 2021 sampai tahun 2022, yakni sebesar 3,2 ton per hektar dan 3,10 ton per hektar. Pada tabel dapat dilihat bahwa luas panen, produksi dan produktivitas Muaro Jambi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan adanya gagal panen karena beberapa faktor seperti serangan hama penyakit, terkena banjir, serta gangguan iklim yang menyebabkan rata-rata hasil produksi mengalami penurunan. Peningkatan luas panen terluas terjadi pada tahun 2018 dengan peningkatan sebesar 220,4% dari tahun sebelumnya. Produksi cabai merah tertinggi terdapat pada tahun 2018, yaitu sebesar 386,5% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 874,5 ton. Selanjutnya, produktivitas cabai merah tertinggi terdapat pada tahun 2019, yaitu sebesar 119,4% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang drastis, yaitu sebesar 39,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, analisis perbandingan antara kelembagaan kemitraan usaha. 2. Analisis perbandingan kinerja kelembagaan kemitraan usaha. Secara umum dapat dipilah menjadi 2 pola kelembagaan kemitraan usaha, yaitu yang pertama ada pola dagang umum, yang kedua kelembagaan kemitraan usaha kontrak farming. Analisis perbandingan akan difokuskan pada keunggulan dan kelemahan 2 pola kelembagaan kemitraan usaha tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elizabeth Munti. Baiklah, keunggulan dan kelemahan pola dagang umum. Beberapa keunggulan pola dagang umum antara lain adalah yang pertama, kelembagaan kemitraan pola ini umumnya lebih fleksibel yang didasarkan atas ikatan-ikatan informal yang tidak mengikat, ikatan langganan, ikatan modal tanpa bunga, serta ikatan sosial lainnya. Yang kedua, umumnya pedagang memiliki jaringan pasar yang luas namun tidak mengikat, atau pasar tradisional, supplier, dan supermarket. Yang ketiga, memiliki fleksibilitas keluar masuk pasar. Dan yang terakhir, dapat menampung hasil produksi sayuran pada hampir semua kelas kualitas dengan perbedaan harga yang pembelian. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pola dagang umum. Ada beberapa kelemahan pola ini. Yang pertama, efisiensi dalam pengumpulan hasil rendah karena produksi tersebar. Yang kedua, efisiensi dalam pengangkutan rendah karena seringkali tidak mencapai skala angkut maksimal. Yang ketiga, fluktuasi harga tajam karena mengikuti mekanisme pasar sepenuhnya. Dan yang terakhir, kurang mendorong petani pada peningkatan kualitas hasil karena sistem pembelian dari pedagang seringkali dilakukan dengan sistem borongan, tebasan, dan ijon, meskipun terdapat juga petani yang memasarkan dengan sistem timbang atau kiloan. Keunggulan dan kelemahan pola kontrak farming. Beberapa keunggulan pada pola kontrak farming atau dalam pelaksanaannya berupa kontrak pemasaran, antara lain adalah yang pertama, efisiensi dalam pengumpulan hasil tinggi karena kontrak dilakukan secara berkelompok dalam hamparan tertentu. Yang kedua, efisiensi dalam pengangkutan tinggi karena dapat mencapai skala angkut maksimal. Yang ketiga, harga relatif stabil karena ditetapkan dengan sistem kontrak pemasaran di mana harga ditetapkan sebelum tanam. Dan keempat, mampu mendorong petani untuk menghasilkan produk berkualitas karena hanya produk-produk yang memenuhi standar mutu tertentu yang ditampung. Produk yang tidak memenuhi standar mutu akan dikenakan prafaksi atau perusahaan mitra. Serta kelima, efektif diterapkan pada komoditas atau produk yang memiliki struktur pasar yang oligopolistik, di mana pada sebagian besar komoditas menghadapi kondisi ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rani. Baiklah, selanjutnya ada kelemahan pola kontrak farming, yaitu yang pertama adalah kelembagaan kemitraan pola ini umumnya bersifat rigid.
karena didasarkan atas ikatan-ikatan formal yang mengikat dengan sistem insentif dan sanksi atau reward dan punishment yang jelas. Yang kedua, biasanya perusahaan mitra memiliki jaringan pasar yang bersifat khusus seperti ke supermarket, industri pengolahan, restoran dan hotel, serta ekspor. Dengan persyaratan standar mutu yang ketat, baik yang bersifat fisik, kandungan nutrisi, serta terdapat ketentuan batas maksimal residu pestisida. Yang ketiga, tidak adanya fleksibilitas keluar masuk pasar, serta bebas karena sudah terikat kontrak pemasaran. Dan yang keempat, hanya dapat menampung hasil produksi sayuran yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Serta yang kelima, kurang dapat diterapkan pada komoditas atau produk yang memiliki struktur pasar mendekati persaingan sempurna. Selanjutnya, baiklah kesimpulan dari hasil pemaparan materi kami tadi, yaitu kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran yang eksis dan sedang berjalan di daerah sentra produksi sayuran antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pola dagang umum, pola kontrak pemasaran, pola inti plasma, dan pola pembinaan dan kredit bibit. Kerjasama dalam rangka pengembangan STA dan kerjasama dalam penyediaan modal KSU, LPD, kredit union, dan lembaga perbankan. Efektivitas kinerja kelembagaan kemitraan usaha komoditas sayuran sangat ditentukan oleh beberapa hal pokok, yaitu yang pertama, karakteristik komoditas sayuran terutama kemampuan daya simpan. Yang kedua, komitmen antara pihak-pihak yang bermitra. Yang ketiga, keterbukaan atau transparansi antara pihak-pihak dan yang bermitra terutama dalam hal harga dan pembagian keuntungan. Yang keempat, kemampuan petani mitra dalam menghasilkan produk sayuran yang dapat memenuhi jenis, jumlah, kuantitas, dan kontinuitas sesuai permintaan pasar yang dikoordinasi oleh perusahaan mitra. Yang kelima, kemampuan menembus dan memperluas jaringan pasar oleh perusahaan mitra. Dan yang keenam, kemampuan pendalaman industri pengolahan melalui diversifikasi produk oleh perusahaan mitra. Selanjutnya, ada implikasi kebijakan. Salah satu model kemitraan usaha yang layak dikembangkan adalah kelembagaan kemitraan usaha agribisnis terpadu. Implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, petani sayuran memiliki konsolidasi dalam wadah kelompok tani. Yang kedua, kelompok tani mandiri dapat ditransformasikan ke dalam kelembagaan formal berbadan hukum, yaitu Gapotan, Asosiasi Petani, dan Koperasi agribisnis. Yang ketiga, kelembagaan yang telah tergabung tersebut melakukan konsolidasi manajemen usaha pada hamparan lahan yang memenuhi skala usaha yang efisien. Yang keempat, pilihan komoditas dan pola tanam disesuaikan dengan potensi wilayah dan permintaan pasar. Selanjutnya, penerapan manajemen korporasi dalam menjalankan sistem usaha agribisnis sayuran. Yang keenam, pemilihan perusahaan mitra yang memiliki kemauan baik dalam membangun agribisnis sayuran berdaya saing, dan adanya kelembagaan pusat pelayanan dan konsultasi agribisnis atau PPA sebagai mediator dan fasilitator terbangunnya kelembagaan kemitraan terpadu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Itulah presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis kelembagaan kemitraan usaha tani cabai besar di Muaro Jambi. Dapat kita ketahui bahwa kelembagaan kemitraan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Muaro Jambi yaitu pola dagang umum dan kontrak farming. Itulah kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kelembagaan agribisnis yaitu Profesor Dr. Insinyur Irawahyuni MP, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bersedia meluangkan waktunya, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dapat menonton video presentasi kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.